Shalom semuanya, saya Gloria Monotonino akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. Kita masuk pada yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu remaja, apa itu kenakalan remaja, dan juga apa itu kriminalitas. Yang pertama, remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, jadi remaja itu seperti masa yang ada di tengah-tengahnya begitu. Dia merupakan masa peralihan. Hal ini juga dikemukakan oleh Monks pada tahun 2002. Jadi masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini sangat penting. Kenapa penting? Karena pada masa ini ada perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan psikologis, dan juga perubahan-perubahan lainnya. Di mana pada masa remaja juga disebut masa pubertas. Kalian sudah pasti mengetahui apa itu masa pubertas? Ya. Selanjutnya mari kita ketahui atau kita cari tahu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri merupakan sebuah tindakan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, di sini dikatakan bahwa ini merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Jadi dapat dikatakan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu bentuk penyimpangan. Mari kita ketahui lagi apa itu kriminalitas. Kriminalitas sendiri merupakan sebuah tindakan kejahatan atau tindak kriminal atau tindak kejahatan yang merupakan tindak pidana. Nah, ini merupakan tindak pidana karena sudah termasuk bentuk merupakan bentuk merugikan orang lain secara langsung atau secara fisik. Jadi itu adalah 3 definisi dari 3 poin yang ada di sini. Mari kita lanjut pada latar belakang. Kenapa remaja yang melakukan kenakalan atau remaja yang nakal dan juga sampai pada kriminalitas, kenapa bisa terjadi? Satu poin penting yang pertama adalah orang tua. Kenapa orang tua? Ya, dapat dilihat di gambar ini. Orang tua memberikan suatu respon yang kurang baik, di mana mereka mengabaikan anak-anaknya yang dalam masa pertumbuhan atau masa remaja ini, dan mereka sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Jadi dapat dilihat di sini, anaknya diabaikan, dan hal ini biasanya karena orang tua lebih sering mengejar karir, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan juga hal-hal lain yang membuat mereka tidak memperhatikan anak mereka. Selanjutnya adalah di sini kalian pasti mengerti tentang gambar ini, tiger parenting. Tiger parenting ini membuat anak tidak dapat mengemukakan pendapat mereka. Jadi di mana mereka berkonflik dengan orang tua, mereka hanya bisa diam, dan mereka terus dimarahi tanpa mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya atau apa yang ia mau atau apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mungkin ia dituduh, difitnah, dan juga dikata-katai yang kurang baik, sehingga dia mencari kesenangan atau pendamaian diri di luar dari rumah. Jadi ini seperti perkembangannya di cut gitu, dia tidak bertumbuh dengan baik di dalam rumahnya, sehingga dia mencari kesenangan dan pendamaian diri di luar. Yuk, mari kita masuk pada pembahasan. Remaja merupakan periode yang penting. Periode yang penting kenapa? Seperti yang sudah saya
kemukakan tadi, remaja merupakan periode yang penting karena dalam masa ini terjadi perubahan-perubahan pada fisiknya, pada mentalnya, dan juga adanya penyesuaian mental dan pembentukan sikap serta nilai dan niat baru yang harus diajarkan, diarahkan. Jadi masa ini adalah masa pembentukan atau masa pengarahan kepada arah yang lebih baik. Karena pada masa ini remaja atau manusia pada masa remaja mencari hal yang mereka tidak tahu karena perkembangan fisik, mental, otak menjadi lebih cepat, menjadi lebih tinggi, sehingga mereka mau mencari apa yang mereka tidak tahu. Lalu berikutnya adalah periode perubahan. Mirip seperti periode yang pertama, ini merupakan periode penting karena ini merupakan periode perubahan. Di sini adanya perubahan sikap dan perilaku dari anak-anak menuju dewasa. Dan berikutnya adalah periode peralihan. Periode peralihan seperti yang ini adalah suatu kata penting yang sudah saya beritahukan pada definisi remaja yang dikemukakan oleh Monks pada tahun 2002 tadi. Jadi periode peralihan, mengapa? Karena dalam masa ini anak-anak menjadi adanya peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Lalu berikutnya masa yang bermasalah atau usia yang bermasalah. Mengapa? Karena pada mereka masih menjadi anak-anak, sebagian besar masalah diselesaikan oleh orang yang berwenang, seperti guru, seperti orang tua, seperti kakak, dan juga orang yang berhak atas mereka. Namun pada masa remaja mereka mulai diperhadapkan dengan masalah-masalah yang memang benar harus mereka selesaikan sendiri. Berikutnya adalah masa pencarian identitas. Kenapa disebut sebagai masa pencarian identitas? Karena mereka mau mencari, atau remaja mau mencari kehebatan diri, mau menunjukkan, oh ini saya. Dan dia menunjukkan itu dengan tingkah lakunya. Nah, berikutnya adalah usia yang menimbulkan ketakutan. Mengapa? Karena pada usia ini adanya stereotip atau stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya, dan cenderung merusak. Menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan lebih sering mengawasi. Berikutnya adalah masa yang tidak realistik. Kenapa? Karena remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam norma dan juga apa yang sebenarnya. Jadi remaja itu lebih mengikuti keinginannya dan dia mau membuat dirinya dan juga orang lain menginginkan seperti dirinya dan orang lain seperti apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan. Berikutnya mari kita tahu. Remaja lebih sering terpengaruh oleh teman-teman. Di sini seorang cewek dia akan lebih terpengaruh, seorang remaja akan lebih terpengaruh dengan kelompok sosial di mana ia bernaung atau di mana dia berada. Jadi remaja itu lebih sering, bukan lebih sering, sangat sering, bahkan hampir semua remaja itu terpengaruh dengan teman-temannya. Kita lanjut. Kita bahas juga tentang psikologi remaja. Psikologi remaja di mana remaja cepat emosi, cepat depresi, dan dia tidak mau dikendalikan. Jadi
dan dia juga sulit untuk mengendalikan dirinya. Nah, dan karena keras kepalanya, saat dia dibimbing oleh orang lain, dia tidak mau, sehingga dia memberontak. Ini adalah masa-masa atau hal-hal yang terjadi pada masa remaja. Lebih seringnya seperti itu. Nah, kenakalan remaja, kenapa? Disebabkan oleh hancurnya hubungan dalam rumah. Jadi mungkin saja ayah dan ibu atau dalam keluarganya ada konflik yang membuat hubungan dan komunikasi mereka menjadi rusak. Nah, hal ini membuat dia lebih baik saya mencari orang lain yang bisa menerima saya di luar. Kenapa saya harus berkomunikasi dengan orang dalam rumah, sedangkan dalam rumah sendiri ada masalah yang membuat saya seperti saya takut, saya tidak pantas berada di situ. Lalu berikutnya adalah kenakalan remaja disebabkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dan juga pengabaian orang tua. Dan lebih seringnya anak-anak broken home itu, ya, anak-anak broken home itu mencari kesenangannya di luar rumah. Karena dia merasa, oh rumah saya sudah begini, saya mau mencari pendamaian diri di luar. Berikutnya adalah sekolah. Sekolah menjadi tempat anak menuangkan tindakannya, bentuk kejahatan atau bentuk kenakalan remajanya, bentuk kenakalannya. Seperti yang pernah kita tahu, adanya vandalisme dan juga anak-anak yang tidak mau diatur oleh guru dan mereka tidak mau untuk bersosialisasi dengan cara yang baik, atau mereka melakukan hubungan bersosialisasi dengan orang lain tapi dengan cara yang toxic atau disebut toxic relationship. Lalu berikutnya kita lihat di sini adalah lingkungan pertemanan. Kenapa? Karena di sini di lingkungan pertemanan ini anak-anak menjadi seperti yang sudah saya beritahukan, seorang anak bakal terpengaruh oleh sebuah kelompok sosial di mana dia bernaung. Jadi pada kelompok pertemanan ini atau kelompok sosial ini dia akan lebih mau untuk memberikan, dia akan mau untuk mencari identitasnya dan dia akan menuangkan itu lewat kenakalan-kenakalan yang akan ia lakukan. Berikutnya mari kita di sini di emoji ini dia mencari identitas diri. Nah, mencari identitas diri bukan hanya dirinya sendiri, tapi kita lihat dia dengan kelompok sosialnya. Dan adapun kenakalan remaja yang juga disebabkan oleh kebutuhan. Dia mencuri. Nah, mencurinya sudah masuk kriminalitas. Nah, dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan seperti karena dia kekurangan untuk makan hari ini. Lebih baik saya curi saja di milik tetangga. Nah, itu adalah satu pemikiran yang salah, yang menyimpang, yang dilakukan remaja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang penting saya makan hari ini. Tetapi cara yang dilakukan salah. Nah, kenakalan remaja ini ada dua bentuk, yaitu eksternal dan juga internal. Eksternal sendiri di mana dia melakukan kejahatan atau kenakalan itu terhadap orang lain. Nah, dia melakukan kenakalan itu terhadap orang lain, jadi dia memukul, berkelahi, tawuran, dan dia memperkosa, mencuri, itu terhadap yang merugikan orang lain. Tapi ada juga kenakalan remaja internal yang berdampak pada dirinya sendiri. Yakni apa? Karena adanya pikiran yang tidak benar, sehingga dia melukai dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri. Seperti mengonsumsi narkoba, lalu efek sampingnya dia bakal menyayat sekujur tubuhnya sendiri. Ini adalah bentuk-bentuk kriminalitas yang paling umum yang sering didengar, sering dijumpai dalam masyarakat. Seperti pembunuhan, seks bebas, tawuran,
mabuk, pencurian, vandalisme, narkoba, pembegalan, dan juga pemerkosaan. Nah, ini adalah contoh kasus yang seperti vandalisme, lalu ini adalah kasus pemerkosaan oleh remaja, dan juga kasus narkoba atau bandar narkoba. Seorang remaja masih kelas 3 SMP tapi sudah menjadi bandar narkoba. Selanjutnya pada penutup, yang dapat saya simpulkan di sini dari presentasi ini adalah beberapa faktor penting seperti lingkungan pendidikan, dan juga dukungan keluarga sangat mempengaruhi kecenderungan remaja terlibat dalam perilaku kriminal. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat-sangat membantu untuk mencegah dan mengatasi potensi kriminalitas remaja di dalam masyarakat. Jadi kita yang ada di sekitar harus paham, harus tahu bagaimana cara memperlakukan remaja dengan baik agar mereka hidup benar dan tidak melakukan kriminalitas. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.